Para ahli dari pavilion petir angin hanya menutup pintu masuk dan keluar, dan tidak menerobos masuk ke dalam manor. Hal ini menyebabkan klan Han merasa sedikit lebih baik. Anggota klan Han dengan jelas memahami maksud dari tindakan pavilion utara petir angin kali ini. Mereka ingin menggunakan ini untuk memaksa Xiao Yan, yang bersembunyi di lokasi yang tidak diketahui, keluar. Namun, selain beberapa orang, sebagian besar anggota klan Han tidak mengira Xiao Yan benar-benar akan menunjukkan dirinya karena ini. Pada saat ini, ada cukup banyak murid elit dari pavilion petir angin di dalam kota Tianbei. Yang terpenting, ada 3 sesepuh, Feng, Lei, dan Dian. Kekuatan ketiga orang ini sedikit lebih kuat dari Chen Yun. Kecuali itu adalah iblis tua dari kelas Douzong, sangat sedikit orang yang bisa bertarung dengan mereka ketika mereka bergandengan tangan. Bahkan jika Xiao Yan memiliki kekuatan yang menakutkan untuk membunuh Chen Yun, kemungkinan dia akan merasa sulit untuk melawan 3 sesepuh terkenal dari pavilion utara petir angin. Tentu saja, bukan hanya anggota klan Han yang membuat tebakan. Seluruh kota Tianbei dan beberapa kota lain, yang telah mendengar desas-desus, semuanya mencoba mencari tahu apakah Xiao Yan benar-benar akan muncul. Namun, sebagian besar orang menduga bahwa Xiao Yan tidak akan muncul. Bagaimanapun, dari cara mereka melihatnya, tidak banyak orang yang berpikir jernih, berani menyerang ke tempat berbahaya bahkan jika dia adalah pemuda bernama Xiao Yan, yang telah memberi mereka kejutan besar di panggung batu langit. Saat itu, 7 hari berlalu dengan cepat sementara banyak orang yang terlibat dalam diskusi. Kota Tianbei setenang sebelum 7 hari ini. Pertempuran besar yang mereka bayangkan belum tiba. Akibatnya, cukup banyak orang menjadi kecewa. Sepertinya Xiao Yan benar-benar tidak berani datang. Terkadang, manusia adalah makhluk yang sangat aneh. Ketika mereka membuat tebakan yang tidak pasti sebelumnya, mereka berpikir bahwa Xiao Yan yang masuk adalah ide yang sangat bodoh. Sekarang, setelah memastikan bahwa dia tidak akan muncul, mereka mau tidak mau merasa kecewa. Mereka bahkan diam-diam merasa sedikit jijik. Hati mereka telah menempatkan tanggung jawab untuk meninggalkan teman seseorang di kepala Xiao Yan. Sosok cantik yang anggun duduk di kursi batu di halaman kecil yang tenang di dalam istana klan Han. Mata cantiknya sedikit linglung saat mereka menjelajahi ruangan. Han Sui saat ini jauh lebih kurus dari sebelumnya. Meskipun dia masih menunjukkan rasa dingin, dia tampak sedikit lebih bergerak dan menyedihkan. Han Sui dengan lembut menghela nafas saat matanya yang cantik terfokus sejenak. "Suer, kamu telah berlari ke sini setiap hari," suara lembut tak berdaya terdengar dari belakang Han Sui saat dia menghela nafas. Han Sui menoleh dan menemukan bahwa itu adalah Han Yu. Wajah cantik Han Sui menjadi sedikit merah. Dia melihat belas kasihan di wajah Han Yu ketika dia mengepalkan tangannya dan tiba-tiba bertanya, "Kakak perempuan, menurutmu, akankah dia datang?" Han Yu terkejut saat mendengar ini. 7 hari telah berlalu, dan belum ada kabar tentang Xiao Yan. Mengingat pemahamannya tentang Xiao Yan, dia bukanlah orang yang tidak berperasaan. Namun, penantian beberapa hari telah menyebabkan kepercayaan di hatinya bergoyang secara signifikan. Dia seharusnya, kemungkinan besar akan datang. Han Yu akhirnya berkata setelah ragu-ragu sejenak. "Kuharap dia tidak akan datang." Ketiga orang tua dari pavilion utara petir angin itu adalah orang-orang yang bahkan sangat ditakuti oleh kakek buyut. Meskipun Xiao Yan sangat kuat, dia kemungkinan besar tidak cocok untuk 3 orang tua. Bulu mata panjang Han Sui berkedip lembut saat dia berbicara dengan lembut. "Apa kau tidak akan kecewa jika dia benar-benar tidak datang? Tidakkah kamu akan merasa seolah-olah telah salah menilai dia?" Han Yu mengangkat matanya yang cerah dan bertanya sambil tersenyum. Han Sui mengerutkan alisnya sedikit. Pertanyaan ini benar-benar membuatnya merasa sangat tertekan. Namun, dia masih menganggukkan kepalanya dengan serius beberapa saat kemudian. Dia berkata, "Saya akan sedikit kecewa, tapi saya masih berharap dia tidak akan datang." "Gadis bodoh," Han Yu menggelengkan kepalanya. Dia mengusap rambut hitam Han Sui dan menghiburnya dengan senyuman. "Tenang, pangeran di hatimu akan tiba di kota Tianbei dengan sayap tulangnya yang indah, dan menghajar bajingan ini dari pavilion utara petir angin." Han Sui tanpa sadar tersenyum manis setelah mendengar ini.
dia mengulurkan tangannya dan melingkarkannya di pinggang sempit Han Yu. Kepalanya bersandar di bahu Han Yu dan matanya yang cantik mengandung sedikit kelembapan. Menggunakan suara yang hanya bisa dia dengar, Han Sui dengan lembut bergumam, "Tolong jangan datang." Bang! Han Sui baru saja selesai bergumam pada dirinya sendiri ketika guntur bergemuruh tiba-tiba bergema di langit di atas kota Tianbei. Segera, seluruh kota bisa merasakan aura agung yang tidak sedikit pun tersembunyi bergegas menuju kota dengan sangat cepat. Seluruh kota Tianbei menjadi gempar saat aura ini baru saja muncul. Banyak tatapan tertegun melihat ke arah aura itu berasal. Sinar cahaya menembus udara dengan cara seperti kilat dari arah itu. Xiao Yan. Dia benar-benar datang? Orang ini benar-benar memiliki keberanian. Haha, sepertinya aku yang dulu memenangkan taruhan kali ini. Kota Tianbei, yang telah tenang selama beberapa hari, sepertinya telah pulih saat ini. Banyak tatapan panas menatap ke langit di luar kota. Mereka tahu bahwa kota Tianbei tidak lagi sepi hari ini. 3 lelaki tua di atas 3 pohon di sekitar istana klan Han langsung membuka mata mereka saat aura telah muncul. Mereka perlahan mengangkat kepala dan melihat ke kejauhan. Senyuman dingin muncul di wajah lama mereka. Apakah dia akhirnya akan tiba? Sinar cahaya menerobos udara dan tiba, tampak seperti bintang jatuh yang dengan cepat melintasi langit. Dalam sekejap mata, itu muncul di langit di atas kota Tianbei dan berubah menjadi sosok yang agak kurus. Ao! Kota Tianbei berangsur-angsur menjadi jauh lebih redup dan lebih serius ketika sosok itu muncul. Badai megah di bawah awan gelap telah mengubah tempat itu menjadi dunia air. Badai datang deras dan mendarat di gedung-gedung, mengeluarkan suara yang jelas saat itu. Dalam sekejap, seluruh kota mengeluarkan suara detak terus-menerus. Meskipun hujan turun secara tiba-tiba, hampir tidak ada orang yang memasuki gedung. Banyak sosok manusia berada di bawah badai saat tatapan mereka yang agak panas menatap sosok di langit. Banyak orang tidak menyangka pemuda ini, yang disebut Xiao Yan, mengungkapkan dirinya meskipun dengan jelas mengetahui bahwa kota Tianbei sudah menjadi tempat yang sangat berbahaya. Pada saat ini, cukup banyak dari mereka yang mengangkat kepala merasa sedikit dihormati. Tidak perlu membicarakan hal lain. Keberanian orang ini saja sudah cukup untuk membuat mereka mengangkat ibu jari. Siu! Siu! Tirai hujan seolah menghubungkan langit dan bumi. Tiba-tiba, suara deras muncul dan lebih dari selusin sosok muncul di gedung-gedung tinggi. Tatapan mereka sedingin es saat mereka menatap sosok manusia di langit. Teriakan rendah dan dalam dipancarkan di dalam tirai hujan, "Siapa kamu?" Xiao Yan. Pemuda di langit berdiri dengan tangan di belakang punggungnya. Setiap tetesan hujan yang memasuki radius 10 kaki dari tubuhnya langsung berubah menjadi ketiadaan. Melihat dari kejauhan, sepertinya ada dinding tak terlihat menutupi dirinya. Suara tenang juga perlahan dipancarkan dari langit saat semua ini terjadi. Atas perintah para sesepuh, bunuh Xiao Yan. Lakukan. Mata pria berpakaian hijau di depan segera berubah menjadi dingin saat mendengar nama itu. Akhirnya, dia menjerit keras. Dimengerti. Teriakan itu baru saja terdengar ketika lebih dari selusin sosok bergegas dari bangunan sekitarnya. Lengan mereka bergetar dan lebih dari selusin tombak panjang berwarna perak muncul. Tombak bergetar, memotong tirai hujan, dan menembak ke arah Xiao Yan sambil membawa angin kencang. Melihat ini, sudut mulut Xiao Yan terangkat menjadi senyuman dingin. Tangannya sedikit melengkung dan nyala api hijau giok yang megah tiba-tiba melonjak. Suhu yang sangat tinggi menguapkan hujan dalam radius ratusan kaki. Kecepatan ular api yang diciptakan dari api hati teratai berkilau sangat cepat. Dengan sekejap, itu muncul di depan para ahli dari pavilion petir angin. Suhunya yang panas membuat para anggota sangat terkejut. Sebelum mereka bisa melancarkan serangan, ular api itu mendekat dengan cara seperti kilat. Ekor apinya diayunkan, dengan kuat menghancurkan dada semua orang. Segera, banyak erangan teredam bisa didengar saat banyak sosok jatuh dari langit. Mereka mendarat di tanah, memegang dada, dan berulang kali mengerang.
Seruan tanpa sadar terdengar dari dalam kota Tianbei ketika semua orang melihat Xiao Yan secara acak memaksa kembali selusin ahli kelas doang dari pavilion petir sayap. Sikap santai ini adalah sesuatu yang bahkan tidak dimiliki oleh beberapa Dou Huang. Xiao Yan tampaknya menjadi lebih kuat setelah menghilang selama beberapa hari. Orang-orang dari pavilion petir angin hanya sebesar ini. Orang-orang yang tidak penting ini tidak perlu melangkah maju. 3 sesepuh, Anda secara pribadi harus datang dan menangkap saya jika itu maksud Anda. Mata tajam Xiao yang tiba-tiba melesat ke arah klan Han setelah secara acak mengalahkan lebih dari selusin ahli dari pavilion petir angin. Tangisan dinginnya masih bergemuruh di seluruh kota Tianbei meskipun hujan deras. Kamu adalah anggota pertama dari generasi muda yang kami bertiga telah bergandengan tangan untuk menangkapnya sejak kita menjadi tetua pavilion utara. Suara samar yang samar-samar membawa seutas guntur bergemuruh perlahan bergema. Seketika, tirai hujan di langit sepertinya telah terkoyak oleh tangan yang tak terlihat. 3 pria tua melangkah melalui udara kosong saat mereka berjalan perlahan. Mata Xiao Yan sedikit menyusup saat melihat ketiga pria tua itu melangkah di udara dan menuju. Aura orang-orang ini sedikit lebih kuat dari Chen Yun. Dari tebakannya, kemungkinan mereka semua adalah bintang 5 Douzong. Selain itu, berdasarkan pengamatan Xiao Yan tentang aura seorang lelaki tua dengan alis panjang berwarna perak, kemungkinan dia telah mencapai puncak bintang 5 Douzong. 3 bintang 5 Douzong muncul sekaligus. Selain itu, ini hanyalah kekuatan pavilion utara. Jika keempat pavilion berkumpul, seberapa besar kekuatannya? Pavilion petir angin ini benar-benar tidak bergantung pada reputasi kosong untuk menjadi faksi teratas di dataran tengah. Sepertinya kalian bertiga adalah Feng, Lei, dan sesepuh Dian, kan? Pavilion petir angin benar-benar memiliki pendapat yang sangat tinggi tentang saya. Xiao Yan perlahan berkata, Anda tentu saja bukan orang biasa dengan bisa membunuh Chen Yun. Tidaklah berlebihan bagi kami bertiga untuk tampil bersama. Orang tua dengan alis berwarna perak menjawab. Suaranya samar-samar mengandung guntur yang bergemuruh. Tampaknya sifatnya telah menyebabkan semua orang merasa sangat tertekan. Itu adalah sesuatu yang dia hanya bisa menyalahkan dirinya sendiri. Tidak ada orang lain yang harus disalahkan. Xiao Yan menjawab dengan lemah. Kamu memiliki gerakan 3.000 petir dan membunuh sesepuh dari pavilion utara petir angin kita. Pelanggaran ini tidak bisa dimaafkan. Karena Anda adalah generasi yang lebih muda, kami akan mengizinkan Anda untuk kembali bersama kami ke pavilion petir angin. Kepala pavilion mungkin penuh belas kasihan dan mengampuni hidup Anda. Seorang lelaki tua dengan banyak petir yang dijahit di pakaiannya dengan dingin berteriak. Jika saya pergi ke sana, saya mungkin benar-benar tidak memiliki sarana untuk bertahan hidup. Xiao Yan tersenyum saat menjawab. Mengapa ada kebutuhan untuk membuang-buang napas untuk orang ini? Ayo tangkap dia dulu. Kepala pavilion berkata bahwa siapapun yang membunuh anggota pavilion petir angin kita harus membayar harga untuk itu. Kami akan menangkapnya, melumpuhkan doukinya, dan memenjarakannya di menara petir angin selamanya. Kami akan memberitahu orang lain bahwa mereka harus memikirkan konsekuensinya jika mereka ingin menyentuh anggota pavilion petir angin kami di masa mendatang. Ketegasan gelap melintas di mata seorang pria tua berjubah hijau saat dia berbicara dengan suara yang dalam. Wajah Xiao Yan berangsur-angsur menjadi dingin ketika dia mendengar kata-kata kejam orang tua ini. Lumpuhkan douki seseorang dan penjara selamanya. Kedua hukuman ini sangat ekstrim sehingga menakutkan. Xiao Yan melambaikan tangannya dan boneka iblis bumi muncul. Matanya kosong saat berdiri di samping Xiao Yan. Tatapannya gelap dan dingin saat ia fokus pada pria tua berjubah hijau itu. Xiao Yan berbicara dengan senyuman dingin, kamu ingin melumpuhkan doukiku? Saya akan melihat apakah Anda memiliki kualifikasi untuk melakukannya. Ekspresi dari 3 tetua pavilion petir angin berubah sedikit saat boneka iblis bumi muncul. Mereka mengangguk sedikit dan berkata, ini memang boneka kelas Douzong. Bahkan pavilion petir angin kami tidak memiliki harta karun seperti itu. Tidak disangka Anda memiliki kekayaan seperti itu. Namun, ini jauh dari cukup untuk melindungi hidup Anda. Jika tidak cukup, bagaimana dengan ini?
Jari Xiao Yan dengan lembut mengusap cincin berwarna putih salju saat dia perlahan bertanya. Kekuatan spiritual yang tak tertandingi sekali lagi bergerak di sepanjang lengannya dan dengan liar melonjak ke tubuh Xiao Yan dengan cara seperti banjir saat suaranya terdengar. Dengan lonjakan kekuatan spiritual yang agung, aura Xiao Yan juga mulai naik dengan liar di depan banyak mata yang terkejut saat ini. Aura agung menyapu langit. Bahkan badai telah berhenti sebagai akibatnya. Hanya ketika mata hitam gelap Xiao Yan telah berubah menjadi warna perak yang acuh tak acuh, auranya yang melonjak akhirnya berhenti. Apakah ini cukup? Mata berwarna perak Xiao Yan terfokus pada Feng, Lei, dan sesepuh Dian. Suaranya yang tenang tampaknya terdengar dari dalam jiwanya. Ini memang seperti yang digambarkan oleh Hong Tianxiao. Aura ini seharusnya berada di sekitar puncak bintang 7 Douzong dan mendekati tingkat bintang 8. Selain itu, kekuatan tersebut adalah kekuatan spiritual yang sangat murni. Sepertinya ada tubuh spiritual yang kuat di dalam diri Anda. Jika tidak, sulit bagi Anda untuk mencapai level seperti itu sendirian. Orang tua dengan alis panjang mengamati Xiao Yan dengan saksama saat dia berbicara dengan suara rendah dan dalam. Mata Xiao Yan menyipit. Penglihatan orang tua ini memang sangat tajam. Dia sebenarnya bisa mengidentifikasi sumber kekuatannya secara sekilas. Orang tua ini jauh lebih berpengalaman dibandingkan dengan Chen Yun. Kekuatan ini memang sangat kuat. Tidak heran Anda bisa membunuh Chen Yun. Namun, Anda mungkin tidak bisa keluar dari kota Tianbei hari ini. Penatua dengan alis panjang berbicara dengan acuh tak acuh. Hong Tianxiao, kami akan menyerahkan bonekanya padamu. Haha, Penatua Lei, yakinlah bahwa boneka ini tidak akan ikut campur dalam pertempuranmu sampai pertempuran besar ini selesai. Sosok manusia bergegas dari kejauhan sebelum akhirnya menggantung dirinya di langit. Orang ini adalah Hong Tianxiao. Xiao Yan mengernyitkan alisnya sedikit saat melihat ini. Orang tua ini. Sesosok tiba-tiba muncul dari dalam klan Han tepat setelah Hong Tianxiao muncul. Namun, ekspresi pria tua dengan alis panjang berubah menjadi sangat dingin ketika sosok ini muncul. Dia dengan dingin berkata, Han Fei, jika kamu berani ikut campur dalam pertempuran hari ini, aku yang dulu akan menjamin bahwa klan Hanmu akan dihancurkan. Sosok itu tiba-tiba berhenti ketika mendengar teriakan ini dipenuhi dengan hawa dingin yang gelap. Han Fei mengencangkan tinjunya dan mengungkapkan ekspresi berjuang. Pak Tuan, ini masalah antara pavilion petir angin dan aku. Anda tidak harus campur tangan. Tawa samar Xiao Yan perlahan ditransmisikan sementara Han Fei sedang berjuang. Kakak Xiao Yan, ini benar-benar hal yang menggembirakan bagi klan Han untuk berteman denganmu. Han Fei menghirup udara dalam-dalam. Dia mengangkat kepalanya, dan membungkuk ke Xiao Yan dengan cara yang luar biasa serius sebelum menyapu pandangannya ke arah tiga sesepuh dari pavilion utara petir angin. Dia dipenuhi dengan amarah saat dia berbalik dan mendarat di rumah klan Han. Semua anggota pavilion utara pavilion petir angin, dengarkan. Bentuk formasi penjara petir surga. Ekspresi pria tua dengan alis panjang itu berangsur-angsur berubah menjadi dingin setelah memaksa Han Fei kembali. Suara dinginnya bergema di seluruh kota. Ya Pak. Teriakan baru saja terdengar ketika banyak suara hormat segera dikeluarkan dari seluruh kota Tianbei. Suara, cila, dengan cepat terdengar dan banyak sosok petir membentuk-bentuk 8 sudut, kebetulan mengelilingi lokasi Xiao Yan. Kilatan-kilat berkedip-kedip dan tiba-tiba berubah menjadi halilintar yang melesat ke langit, menerobos ke dalam awan gelap yang tebal. Sesaat kemudian, cahaya perak yang menyilaukan tersebar. Petir yang tak terhitung jumlahnya turun dari langit dengan cara yang padat. Mereka tampak seperti penjara, membungkus seluruh area dalam jarak 1000 kaki di sekitar Xiao Yan. Terlepas dari asalmu, menyerah adalah satu-satunya pilihanmu. Petir terang perlahan melonjak keluar dari tubuh ketiga sesepuh. Segera, mereka berubah menjadi pilar petir besar yang melesat menuju awan. Segera, kilatan petir di sekitarnya menjadi beberapa kali lebih padat. Selain ini, kamu hanya akan mati. Teriakan dingin itu dipenuhi dengan aura pembunuhan di bawah latar belakang petir, menyebabkan hati seseorang bergetar.